Baik, Bapak Ibu, malam ini kita ketemu lagi dalam sesi ke-6 Kitab Yeremia, yaitu tentang nubuatan. Apakah suatu nubuatan itu bisa batal, bisa berubah, bisa gagal, atau tidak? Nah, ini penting. Sebab di pertemuan kita yang lalu, sesi yang lalu, ciri nabi palsu adalah bahwa nubuatan itu pasti tergenapi. Nah, kalau orang belajar terlalu kaku, dia nggak mengerti kebenaran akhirnya. Malam ini kita akan bahasnya ya. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa kami yang di surga, kami hanya memerlukan hikmat yang dari Engkau. Sebab hikmat manusia banyak yang meleset, Tuhan. Ajari kami pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesi ke-6 Kitab Yeremia. Nubuatan itu bisa batal atau tidak? Ini satu topik yang menarik sebenarnya. Tetapi sekaligus membawa implikasi yang luar biasa. Suatu teologi menjadi salah ketika mengartikan segala sesuatu terlalu kaku dan tidak alkitabiah akhirnya. Ya, baik, lanjutkan dulu. Ya, ini adalah ayat yang kita pakai di pertemuan kita yang lalu untuk mendeteksi adanya nabi palsu. Ulangan pasal 18 ayat 20 sampai 22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama Tuhan, perkataan yang tidak kuperintahkan, yang tidak Tuhan suruh tuh, yang ngarang-ngarang sendiri, untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah. Allah lain tapi, nabi itu harus mati. Jadi sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Allah? Dengan kata lain gini, bagaimana kami bisa tahu dia nabi palsu atau bukan? Ayat 22-nya jelas. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Bapak Ibu kalau baca ayat ini jelas ya kriterianya ya. Tetapi kriteria ini belum lengkap. Kan masih ada kriteria yang lain. Jangan pernah cuma memakai satu kriteria lalu menyimpulkan. Pasti salah. Kriterianya ada banyak. Kalau semua terpenuhi, maka itu nabi palsu. Jadi jangan kita memakai satu kriteria ini lalu mengasih label bahwa dia nabi palsu. Begitu, saudara. Ya. Nah, itu berlaku dalam segala hal. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, pertanyaannya apakah nubuatan itu bisa berubah? Seringkali nubuatan itu dianggap sebagai rencana Tuhan atau penentuan Tuhan yang pasti terjadi tanpa syarat. Jadi kalau sudah dinubuatkan pasti terjadi. Itu pengertian banyak orang seperti itu. Nah, ini tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Faktanya, kita pakai fakta saja ya. Faktanya ada kasus di mana nubuatan itu bersifat bersyarat. Tergantung respon manusianya. Ternyata begitu. Tidak semua nubuatan itu tidak bersyarat. Ada yang bersyarat. Memang ada yang mutlak, tapi ada yang bersyarat juga. Gitu ya. Oke. Contohnya kasusnya Nabi Yunus. Saudara bisa nanti baca di rumah lengkapnya Nabi Yunus seluruh pasal ya. Pasal 1 sampai 4 tuh. Kita baca ayatnya beberapa ya. Ayat Nabi Yunus 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Ini firman Tuhan, saudara. Artinya Tuhan yang mengatakannya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, orang yang besar itu.
Jadi Yunus disuruh ke Niniwe oleh Tuhan secara langsung. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Rupanya Tuhan atau Allah mengetahui bahwa Niniwe jahat. Nabi Yunus disuruh ke Niniwe, suruh berseru memperingatkan mereka. Ayat 3-nya, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Ia nggak mau ke Niniwe. Jauh dari hadapan Tuhan. Yang mau berlayar ke Tarsis, saudara. Tapi Tuhan tahu. Lalu Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Seluruh awak kapal menjadi takut. Mereka teriak-teriak kepada Allahnya, kepada Tuhannya masing-masing. Dan mereka mau membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu yang meringankannya. Yunus ketika itu lagi tidur, saudara. Nah, ditanya sama orang-orang itu, kamu lagi tidur, kita lagi bahaya begini. Lalu Yunus berkata kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata, apa yang telah kau perbuat? Kok jadi begini gitu kira-kira. Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. Jawab Nabi Yunus, buang saja aku ke laut, nanti lautnya akan reda. Jadi Yunus dalam hal ini tahu loh kesalahannya. Yunus tahu kesalahannya, saudara. Lalu Yunus dibuang ke laut, dan seperti kita tahu ditelan oleh ikan besar. Setelah 3 hari 3 malam dimuntahkan lagi ke daratan. Barulah setelah itu Yunus menjalankan tugasnya ke Niniwe. Ya, ini sekarang. Ya. Yunus menyesal dan minta ampun dari dalam perut ikan. Lalu Tuhan membuat ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Lalu firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Yunus harus pergi ke Niniwe untuk menyampaikan nubuatan dari Tuhan. Bahwa 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggal balikan. Ini nubuatan dari Tuhan. Yunus 3 ayat 4. Bahwa Niniwe akan ditunggal balikan. Tetapi orang Niniwe bertobat sehingga nubuatan itu tidak tergenapi. Yunus 3 ayat 10-nya dijelaskan demikian. Meskipun Yunus sudah bernubuat disuruh Tuhan tuh. Dalam 40 hari Niniwe akan hancur. Tapi orang Niniwe bertobat, saudara. Ya puasa, yang melakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh. Lalu Tuhan berubah. Keputusannya berubah. Nubuatan tadi tidak digenapi. Tidak dilanjutkan. Dan tidak pernah digenapi. Kenapa? Karena Niniwe bertobat. Nah, ini salah satu contoh bahwa meskipun Nabi sudah menubuatkan sesuai perintah Tuhan, tapi rupanya ada kondisi atau syarat. Kalau ternyata yang ditegur itu bertobat, maka nubuatan itu jadi batal. Begitu ya. Sederhana sekali sebenarnya ini pengertiannya. Tetapi itulah fakta Alkitab yang dicatat oleh Alkitab. Ya. Nah, contohnya kalau di kitab Yeremia, itu Yeremia 18 ayat 7 sampai 10. Coba kita baca ya. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Aku di situ adalah Tuhan Allah. Jadi Tuhan sudah berkata, sudah menubuatkan suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, dia akan dicabut dan dirobohkan dan dibinasakan.
Tapi rupanya diberi prasyarat juga oleh Tuhan. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian, telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita tahu kejadian Nabi Yunus dan Yeremia ini, ternyata ada perkataan Tuhan atau nubuatan dari Tuhan yang diucapkan langsung maupun yang diucapkan oleh Nabi, itu bisa berubah. Ada syaratnya. Kalau bangsa itu bertobat, maka nubuatannya dibatalkan. Ini adalah bukti, bentar saya warnain dulu ya. Ini adalah bukti bahwa hasil akhir dari sebuah nubuatan tergantung juga respon manusia. Ya. Dan hal ini menjelaskan prinsip keadilan dan kasihnya Tuhan. Tuhan itu adil. Kalau orang bertobat, ya Tuhan mengasihi. Ya. Bayangkan kalau sudah dinubuatkan, merupakan ketetapan nasib. Betapa tidak adilnya Tuhan. Orang bertobat ya, kalau adil ya diampuni. Begitu ya, sederhana saja ya. Saudara jangan heran kalau ada orang berkata gini, keadilan Tuhan itu beda dengan keadilan manusia. Itu adil menurut Tuhan. Oh tidak. Keadilan Tuhan adalah keadilan yang diajarkan kepada kita. Searah, sama. Sebab kalau nggak sama, bagaimana kita bisa berbuat adil menurut Tuhan kalau tidak sama? Memang teologi banyak yang aneh. Ya, kita lanjutkan dulu. Jadi nubuatan itu ada yang bersyarat. Kan begitu. Contoh lain di kitab Yehezkiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Tuhan tidak ingin orang fasik itu mati. Tidak senang kalau orang fasik itu mati. Orang jahat itu mati. Melainkan ia berkenan atau senang kepada pertobatan orang fasik. Itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Tuhan inginnya semua orang hidup. Fasik bertobatlah. Kalimatnya makanya bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan berkehendak orang fasik bertobat hingga selamat. Artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada siapapun untuk bertobat. Ini ayat di depan mata loh ya, jangan tidak percaya atau ngeyel ya. Coba dibaca dulu 2 Petrus 3 ayat 9. Sama. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Apakah kalimat ini kurang jelas? Ada saja orang yang ngotot bahwa sebelum dunia dijadikan semua sudah ditentukan, Pak, sebagian ini selamat, sebagian ini binasa. Salah. Itu nggak ada ayatnya di Alkitab. Yang ada justru yang seperti ini. Tuhan tidak berkehendak orang fasik itu mati. Tapi kehendak Tuhan kalau orang jahat itu bertobat. Diulang lagi di 1 Petrus 2 Petrus 3 ayat 9 tadi. Supaya jangan ada yang binasa. Kenapa manusia binasa? Salahnya sendiri. Makanya teologi yang mengatakan manusia nggak punya kehendak bebas pasti salah total.
Manusia punya kehendak bebas, makanya Tuhan kasih syarat. Kalau kamu bertobat, hukuman dia dihindarkan. Sama, Adam jatuh dalam dosa, kita semua bakal ke neraka. Tapi kalau kita bertobat, kita diampuni. Kan begitu. Sederhana saja ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Tapi ingat, nubuatan itu ada yang pasti tergenapi. Perhatikan setiap nubuatan yang melibatkan manusia akan selalu bersyarat. Nubuatan yang ditujukan kepada manusia selalu bersyarat. Perhatikan baik-baik. Peran manusia tidak ikut menentukan apakah nubuatan itu tergenapi atau tidak. Contohnya, jika nubuatan itu tidak melibatkan manusia. Contohnya adalah nubuatan tentang Mesias. Bahwa dari keturunan perempuan itu akan lahir Mesias. Nah, itu manusia nggak ikut-ikutan. Itu pekerjaan Tuhan 100%. Nah, kalau itu pasti digenapi. Sebab itu rencana Tuhan. Tetapi kalau nubuatan itu melibatkan pihak manusianya, seperti setelah Tuhan memenuhi janjinya, kedatangan Sang Juru Selamat, maka manusia dilibatkan lagi di nubuatan berikutnya. Kalau kamu bertobat, dosamu diampuni. Kamu tidak bertobat, dosamu tidak diampuni. Meskipun Yesus mati di kayu salib. Kisah Rasul 3 ayat 19, coba kita baca. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Jadi, kalau ada orang yang berkata, Yesus mati di kayu salib, kita pasti selamat. Salah. Itu nubuatan yang bersyarat. Orang yang selamat adalah yang bertobat. Ya, kalau kedatangan Tuhan Yesusnya pasti terjadi karena tidak melibatkan manusia kedatangannya. Tapi implikasinya melibatkan manusia. Mau selamat ya bertobat, beriman. Begitu. Ya. Jadi ada dua macam nubuatan. Nubuatan pertama yang melibatkan manusia. Kalau itu bersyarat, bisa berubah, bisa batal. Tergantung manusianya. Kalau yang tidak melibatkan manusia sama sekali, Tuhan pasti tepati. Ya. Kalau kita lihat dari tujuannya nubuatan itu apa sih? Tujuannya apa? Segala sesuatu itu tujuannya cuma satu, saudara. Keselamatan jiwa bagi manusia. Perhatikan, setiap nubuatan yang ditujukan kepada seseorang, apa tujuannya? Nanti kalau kita runut, ujungnya keselamatan manusia. Ya, termasuk nubuatan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Ujungnya selalu keselamatan. Itulah sebabnya sebenarnya topik dari seluruh ajaran itu yang penting ujungnya keselamatan. Sebab kita berteori semacam setinggi apapun, kalau tidak selamat percuma. Alkitab kan berkata, apa gunanya engkau memperoleh seluruh isi dunia ini jika jiwamu binasa. Nah, itu ya. Jadi nubuatan yang tergenapi bukan satu-satunya penentu apakah seorang nabi palsu atau nabi asli. Jangan cuma pakai satu, enggak terjadi pasti palsu. Belum tentu. Nah, kenapa? Karena nabi palsu juga dapat bernubuat dan tergenapi. Ulangan 13 ayat 2 sampai 3. Coba kita baca ya. Ini dia. Saya bacakan dari ayat 1 deh ya. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Itu nabi palsu. Jadi dia bernubuat tapi terjadi juga. Tapi yang mengajak ke Allah yang lain. Nah, itu nabi palsu. Jadi malam ini melengkapi yang lalu. Ciri-ciri nabi palsu tidak hanya satu yang dikatakannya
Nggak terjadi berarti palsu. Belum tentu. Ya. Harus dicek dengan ciri-ciri yang lain juga. Tapi dari semua ciri itu ujungnya adalah keselamatan. Nah, meskipun nubuatannya terjadi, mujizat terjadi, nabi palsu bisa buat mujizat lagi. Mujizat juga loh, saudara. Semuanya jadi hebat gitu, memukau, tapi ia membawa kepada kebinasan. Itu nabi palsu. Ya. Makanya dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan bahwa meskipun engkau bernubuat demi nama Tuhan, menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan, mengusir setan pakai nama Tuhan, coba bayangkan. Tapi dia nggak selamat. Karena ujungnya bukan keselamatan. Nggak masuk surga. Mengapa demikian? Ternyata ia melakukan hal itu untuk kepentingannya sendiri, meskipun tidak ditulis di Alkitab. Sebab di ayat 21-nya ditulis, tidak melakukan kehendak Bapa. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang masuk kerajaan surga. Begitu ya. Jadi meskipun digenapi, tapi kalau tidak membawa kepada keselamatan, itu bukan nabi asli. Nabi palsu. Membawa kepada kebinasaan. Ya. Contoh lagi nubuatan yang tidak tergenapi. Di 2 Raja-Raja 20 ayat 1, firman Tuhan, bahwa Hizkia akan mati, tidak akan sembuh lagi. Tetapi faktanya nubuatan ini lalu berubah. Karena Hizkia dengan air mata minta ampun kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memperpanjang 15 tahun umur Hizkia. Itu dicatat di 2 Raja-Raja 20 ayat 6. Ya, ini kebenaran ini luar biasa loh. Di dalam Yesaya 17 ayat 1, dikatakan bahwa Damaskus kalau hari ini namanya, akan menjadi timbunan dan reruntuhan. Tetapi faktanya Damaskus masih ada sampai hari ini. Kan nggak digenapi. Nggak masalah, karena ujungnya bukan keselamatan jiwa seluruh umat manusia. Pasti ada alasan tertentu yang kita belum tahu. Gitu ya. Di dalam Yeremia 30 ayat 30, Yoyakim, Raja Yehuda tidak akan mempunyai keturunan, dinubuatkan. Tetapi faktanya ketika Yoyakim meninggal, yang menggantikan adalah Yoyakin, putranya sendiri. Kan tidak sesuai itu. Nggak masalah. Ya. Oke, lanjutnya. Jadi apakah tujuannya sebuah nubuatan? Apakah untuk menunjukkan bahwa Tuhan bisa bernubuat dan membuat keputusan yang mutlak, sehingga Tuhan itu berdaulat secara mutlak? Jangan salah, Tuhan itu bukan pribadi yang sewenang-wenang. Tuhan itu pribadi yang salah satu dari natur Allah adalah Ia adil, maha adil. Kemudian Ia maha kasih. Nah, jadi Tuhan tidak mungkin menentukan secara tidak adil atau tidak ada kasihnya. Karena Tuhan mengasihi semua manusia. Harus menjatuhkan hukuman secara adil juga. Biar orang jahat kalau bertobat, diampuni pasti. Biar orang baik lalu murtad, binasa. Hukumnya tabur tuai, sebab akibat secara adil. Ya, apakah untuk menunjukkan Tuhan itu bisa membuat keputusan nubuatan itu? Tidak, tentu saja ya. Fakta kita meneguhkan bahwa tujuan utamanya adalah agar manusia bertobat dan selamat. Itu fakta Alkitab. Nubuatan dimaksudkan untuk itu, memperingatkan, memberitahukan apa yang terjadi sesuai rencana Tuhan. Dalam rangka apa? Keselamatan jiwa manusia. Kalau Israel dinubuatkan dibuang ke Asyur, lalu Yehuda dibuang ke Babel, itu pun dalam rangka hukuman karena Israel atau Yehuda melanggar hukum Tuhan. Tapi itu pun ada nubuatan berikutnya, 70 tahun di Babel akan kembali lagi ke Yerusalem. Ujungnya tetap keselamatan. Ya, itulah sebabnya keputusan Tuhan bisa berubah karena kasihnya pada orang yang bertobat. Gitu ya. Jadi jangan mendengarkan nabi-nabi palsu seperti zamannya Yeremia. Nanti kamu binasa. Coba kita baca Yeremia 5 ayat 31. . 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
Saya bacakan ya, saudara. Yeremia pasal 5, ayatnya yang ke-31. Para nabi bernubuat palsu, dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Di zamannya Yeremia rupanya banyak nabi palsu dan pengajaran yang salah. Tapi anehnya umat Tuhan malah menyukai yang demikian. Nah, yuk, sukanya nabi-nabi palsu. Bapak Ibu Saudara ya, itu sama dengan zaman sekarang. Orang sukanya mendengar nabi palsu, pengajaran yang salah, false teaching. Diajarin yang benar, males. Sukanya yang sensasional, yang memukau. Padahal Alkitab sudah berkata, nabi palsu pun bisa berbuat mujizat, bisa bernubuat. Ya, jadi masa depan seseorang bisa berubah jika kita berubah hari ini. Masa depanku binasa kalau aku nggak bertobat. Begitu bertobat, berubah. Selamat. Sama dengan masa depan nggak menentu. Ya berubahlah sekarang supaya masa depan menentu. Apa yang kita lakukan hari ini menyebabkan masa depan. Menyebabkan masa depan yang cerah, penuh harapan, atau masa depan yang membinasakan. Tergantung bagaimana kita hidup hari ini. Mau berubah atau tidak. Artinya kalau masa depan jadi berubah jika kita berubah sekarang. Begitu, saudara. Nanti berikutnya tanggal 27 ya, saudara. Minggu depan kita libur 1 kali. Eh, Topiknya adalah apa yang terjadi dengan tabut perjanjian. Kok selama ini sudah nggak dibahas? Apa yang terjadi gitu? Nah, itu ya. Em, Ya, jadi gini, saudara. Kita dengan belajar ini, kita jadi mengerti. Dan jangan terlalu kaku. Ada banyak orang pengkhotbah itu nggak ngerti loh. Hal sederhana begini aja nggak ngerti. Kalau ngomong itu kaku. Kalau seseorang bernubuat, dia tidak terjadi, maka dia pasti nabi palsu. Belum tentu. Nah, kalau orangnya bertobat, tapi kalau bernubuat, kamu akan dapat jodoh, tapi itu ngarang-ngarang sendiri dia. Itu bukan bernubuat, itu lu buat-buat namanya. Ya, banyak orang itu bukan bernubuat, tapi lu buat-buat. Nggak cocok terus dari dulu, tapi nggak ada hubungan dengan keselamatan jiwa. Wah, itu jelas ngarang. Kalau kita nggak terlalu, kita nggak usah pintar kok. Kita amati sederhana aja orang ini ngomong apa ya, terjadi apa enggak ya? Enggak, oh bohong dia berarti. Itu. Kalau nubuatan yang berubah itu kan bukan begitu ceritanya. Nubuatannya tentang keselamatan, binasa, tapi orangnya bertobat. Ya nggak jadi kalau gitu. Beda. Kalau sekarang kan nggak. Yang bernubuat soal jodoh, bernubuat soal bisnis, itu bukan nubuatan. Nggak ada di Alkitab begitu. Ya, orang suka lu buat-buat itu untuk apa sih? Supaya aku hebat nih, ngetop nih. Itu cari kemuliaan, mencuri kemuliaan Tuhan. Waduh, nabi palsu itu pasti binasa dan pengikutnya. Makanya ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, Tuhan Allah kita itu tidak menginginkan seorang pun binasa. Kita belajar bahwa nubuatan masa depan bisa berubah kalau soal keselamatan. Jadi kita sekarang masih punya kesempatan. Jangan dengerin lagi khotbah yang ngawur-ngawur. Belajarlah yang benar kalau tidak mau binasa. Dikasih tahu baik-baik, nggak percaya. Sukanya gosip, sukanya plesetan, hoax. Sukanya Alkitab asal-asalan bacanya, diartikan suka-suka sendiri. Aneh manusia itu. Diajarin yang benar nggak percaya. Sama seperti zamannya Yeremia. Yeremia seorang diri ngomong kebenaran. Ditampar kiri kanan, dimusuhi seluruh rakyat, raja, para imam, nabi-nabi palsu. Sendirian loh. Kadang-kadang, kadang-kadang saya lihat gitu ya, kok gitu ya. Sekarang juga sama, ngomong otot gitu ya, dia dimusuhi seluruh dunia. Aneh loh. Ya Bapak Ibu Saudara yang mendengar,
online Bible study ini jangan seperti mereka. Ya, kalau kita mengerti ya kita berubah. Mau cari apa sih? Popularitas buat apa? Kekayaan buat apa kalau itu malah membinasakan? Ya kan? Sombong apanya yang disombongin saya mau tanya. Apa yang bisa kita sombongin? Nggak ada. Ya, oke. Ini satu pelajaran lagi. Kalau orang belajar hermeneutik, ilmu tafsir, bisa salah dia. Karena orang belajar ilmu tafsir kadang-kadang terlalu kaku. Ayat ini bicaranya gini pokoknya. Yang lain salah gitu. Nggak lengkap belajarnya. Malam ini sudah terbukti ya, Alkitab ternyata nubuatan pun bisa berubah. Kalau Tuhan belas kasihannya turun, berubah masa depan. Jadi tergantung kita sebagian. Jadi bukan semuanya nasib, bukan. Begitu. Saya rasa cukup clear ya. Nanti dibaca ayat-ayatnya sendiri dengan pelan-pelan saja supaya lengkap. Oke, malam ini kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kalau ada saya persilakan. Oke, sudah ada ya. Pak Kris silakan Pak. Malam, Mbak. Malam. Ini saya mau tanya yang ada di benak saya, minta tolong dikoreksi, Pak. Salah satu alasan utama saya belajar ikut OBS ini karena saya setelah membaca Alkitab itu saya menangkap bahwa iblis dan antek-anteknya itu sebetulnya dituliskan sebagai pendakwah, para pendakwah kita. Ya. Nah, terus tadi mengenai contoh kasus misalnya Nabi Yunus, terus orang-orang Niniwe bertobat. Terus kalau misalnya kita lihat di kitab Daniel itu cerita mengenai Mikael yang mendampingi sosok yang menemui Daniel itu, Pak. Ya. Setelah Daniel berpuasa kira-kira 3 minggu. Ya. Terus di Yeskiel itu dituliskan, sebetulnya Yeskiel ini kan masa Raja Yoyakim kalau tidak salah. Ya. Jadi periodenya kurang lebih kan mirip dengan Yeremia ini, Pak. Beda-beda tipis lah gitu. Ya. Nah, di Yeskiel 22 ayat 30, kalau saya bacakan versi New King James-nya, Pak. So I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land, that I should not destroy it. But I found no one. Jadi seperti yang dilakukan Daniel itu kan berpuasa. Ya. Terus setelah itu kan ada peperangan itu, Pak, yang Mikael bersama-sama dengan sosok. Nah, menurut Pak Wigno, apakah yang ada di pikiran saya ini betul atau salah? Jadi pentingnya kita sebagai orang Kristen untuk mengetahui Alkitab dengan benar itu adalah karena iblis pun misalnya waktu ketemu Tuhan Yesus pun kan ada tertulis, Pak. Betul. Jadi para pendakwa kita itu mau tidak mau tetap mereka tidak bisa lari dari apa yang sudah ditetapkan Allah Bapa. Sebetulnya kan itu. Ya. Mereka tidak bisa keluar dari koridor itu. Nah, ya. Tapi kan untuk kasus pembuangan di Babel bangsa Israel pun sebetulnya di Yeskiel 22 ayat 30 tadi sebetulnya Tuhan masih buka celah untuk seseorang yang mau make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land. Itu Yeskiel 22 itu kan cerita mengenai betapa kejamnya rajanya, nabi-nabi bernubuat palsu, orang-orang. Jadi tema malam ini kan nubuatan, tapi kan ada peran manusianya juga. Nah, saya nangkep itu selain kita mesti paham Alkitab dengan clear, dengan sesuai konteksnya yang Tuhan mau, tapi ada juga peran kita dalam kasus-kasus tertentu kalau Roh Kudus
pimpin kita ke hal-hal yang khusus, rahasia untuk kita kerjakan. Untuk doa dan puasa itu sangat penting perannya dalam urusan semacam ini. Menurut Pak Wigno, kaitannya dengan tema malam ini gimana Pak? Apa Ya, maksudnya konsep saya itu apakah salah atau gimana? benar Pak. Jadi gini, Tuhan bernubuat, nubuatannya itu bisa berupa peringatan. Kamu Iya, binasa, kamu. Peringatan itu. iya, Itu iya, nubuatan. Kamu pasti binasa dalam 40 hari. Gitu kan? iya, Nah, tapi kitanya kan bisa merespon nih. Oh, jangan Tuhan, ampun. Minta ampun. Nah, rupanya Tuhan mau kita minta ampun, bukan mau membinasakan gitu. Kalau kita mau, iya, ya sudah, oke. Gitu. Jadi memang doa puasa sebagai ekspresi penyesalan kita, kita bertobat, itu benar. Tapi kalau doa dan puasa hanya sebagai ritual agama, nah itu nggak ada gunanya. Kan ada orang yang merasa, pokoknya aku sudah puasa dan berdoa tiap pagi, maka aku sudah selamat. Itu nggak ada gunanya. Kalau doa Doa dan dan puasa puasanya, sebagai ekspresi, ya Tuhan, aku menyesal. Itu benar. kalau doa dan puasanya dilandasi, dilengkapi dengan pemahaman Alkitab yang benar Sempurna, dalam Pak. ya, maksud Sempurna. saya seperti kalau kan ini misalnya orang-orang lagi heboh ngelihat di Netflix itu yang apa kopi sianida itu Pak. Oh iya, ya. Nah, jadi kan eh, kita bisa menganalogikan para pendakwa kita itu kan seperti itu Pak. Ya, Cuma kalau kita menguasai kitab undang-undangnya, kita sendiri dalam hal tugas kita kan tidak cuma bicara mengenai hidup makmur apa tapi kan kita kan ada misi tugas dari ya, Tuhan. betul. Kalau kita mengerti kitab undang-undangnya, maksudnya seperti kita belajar OBS bersama sekian sudah bukan bulan lagi ini sudah tahun ini Pak ya. Iya, Jadi menurut saya justru poin pentingnya supaya kita presisi dan jadi tajam karena sepanjang hidup kita di dunia ini kita akan ngadepi para pendakwa itu terus Pak, entah dalam ya, misi kita atau dalam hidup pribadi kita. ya, Jadi OBS ini menurut saya terima kasih ke Pak Wigno, ini akan banyak menuntun orang ke sebetulnya menyingkapkan kitab undang-undang itunya dalam dalam artian untuk kehidupan kekristenan, Pak. Menurut Pak ya, Wigno ya, gimana? ya. Jadi memang tujuan dari OBS ini itu, Pak. Jadi berbeda kalau kalau orang teliti ya, pembahasannya berbeda dengan membahas secara biblika. Kalau biblika itu kitab kejadian ya kejadian aja nggak lari kemana-mana. Ya. Kalau OBS ini kan nggak langsung sistematika teologi langsung sampai akhir gitu. Semua kitab melintas kan. Begitu. Ya, soalnya orang-orang kadang-kadang kan menjelaskan misalnya kitab Daniel itu, oh ini harusnya 70 tahunnya itu mau dibikin meleset. Tapi karena Daniel berpuasa, jadi 70 tahunnya jadi genap. Padahal kalau kita lihat di Yesaya 22 tadi, sebetulnya Tuhan nunggu momennya, momen itu ada yang standing in the gap, building the wall. Jadi Ya, iblis tidak bisa lari dari itu karena apa? Karena Tuhan sendiri sudah menetapkan sebetulnya kalau kalau nangkep saya gitu loh Pak. ya. Jadi Lagi pula, lagi pula respon manusia itu memang ditunggu oleh Tuhan, bukannya manusia dijadikan pasif. Makanya ada respon manusia kehendak bebas yang nubuatan, peringatan dan ini. Ini berinteraksi nih. Nah, ya, kita harus belajar Alkitab dengan benar itu supaya bisa merespon dengan benar juga. Karena Alkitab ya, berkata begini, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. betul Pak. Betul, Tanpa Injil nggak bisa. Selamat dari betul. apa? Pikirannya salah semua, dipikir selamat padahal enggak. Gitu. Nah, makanya Iya, kita perlu belajar Alkitab itu benar-benar Alkitabiah, tidak hanya ayatiah. Nah, apapun risikonya, saya sudah tahu berisiko kalau saya sampaikan. Apapun risikonya pasti diserang orang dan saya akan terima. Karena saya sampaikan apa adanya. Sedangkan orang-orang belajar dari buku. Bukunya begitu, apalagi kalau aliran Calvinisme pakai bukunya John Calvin, oh itu buku yang dia omongin tuh. iya, Kalau kita Alkitab apa adanya nih, lihat nih, begitu. Itu bedanya. iya, iya Pak. Itu Baik, saja Pak. Pak saya. Itu saja. Oke, Ya, terima kasih Pak. kasih, Tuhan Ya. Kati.
Berikutnya Bu Mariana, silakan Bu. Ya, Ya, malam Pak. malam. Pak, jadi kalau nubuatan itu selalu ujung-ujungnya untuk keselamatan ya Pak ya? Ya, Nah, dan nubuat yang saya tangkap dari topiknya itu nubuatan itu tidak untuk pribadi ya Pak, untuk orang tertentu. bisa untuk pribadi, Hmm. tetapi tetap ujungnya keselamatan. Oh, soalnya Jadi saya bukan gini Bu, ya, nubuatan itu bukan tentang sesuatu yang nggak ada hubungan dengan keselamatan. Enggak, Tuhan nggak iseng-iseng begitu. hmm. Oh, misalnya nih ya Pak ya, saya Ya, jadi ingat sekian tahun lalu kan ada satu tokoh lah ya, satu pejabat itu yang katanya dinubuatkan akan menjadi ini gitu. Terus jadi nggak Bu? ya itu yang belum sih, belum sampai sekarang belum terjadi gitu. Dan dia juga nggak mengatakan kapan, cuma hanya mengatakan dia akan menjadi. Ingat baik-baik Bu, ingat Hmm. baik-baik. Kalaupun terjadi bukan berarti dia nabi benar. Maksudnya gimana Pak? Kalau ujungnya keselamatan barulah itu pesan Tuhan. Kalau Hmm. ujungnya bukan keselamatan itu pesannya dia sendiri, kebetulan terjadi. Oh ya ya. Jangan percaya dengan nubuatan. Berarti di sini, Apalagi kalau pilihannya ngaco. Waduh, oh ya Pak, berarti itu saya nabi tangkapnya palsu. gini. Kalau itu terjadi, belum tentu itu nubuatan itu ya Pak ya. Belum tentu itu nabi asli, pesan Tuhan belum tentu. Oh Karena ya. nabi palsu bisa bernubuat, bisa mengadakan mujizat, bisa. Tapi Hmm. ujungnya tetap membawa kepada kebinasaan. Berarti di sini harus dibedakan dong ya Pak ya, nubuatan sama apa yang dia dapat secara spirit gitu ya Pak. Sebenarnya nubuat itu adalah penyampaian pesan Tuhan, sebenarnya itu. Oh iya. Jadi Tuhan yang menyampaikan ya ya, Pak ya, bukan jadi yang kalau dia merasa jadi kalau bahwa saya dia dapat dapat pesan dari sesuatu. Tuhan, Hmm. jadi kalau saya dapat pesan dari Tuhan hari ini, itu pesan Tuhan, saya nggak pakai kata nubuat lagi. Nubuat itu nabi yang bernubuat. Hmm. Padahal sebenarnya sama aja. Kalau saya dikasih pesan Tuhan, saya sampaikan yaitu sebenarnya nubuat. Cuma nubuat yang dulu lebih spesifik, mengarah ke Sang Juru Selamat, keselamatan. Oh ya Pak, jadi saya menyimpulkan ini. Berarti kalau tentang seseorang tidak ada hubungannya dengan keselamatan, hanya dia akan menjadi ini atau itu bukan nubuatan gitu ya Pak ya? Ya contohnya gini Bu, Eh, kamu saya nubuatkan tahun depan dapat jodoh. Hmm. Ya nanti dulu dapat jodoh kan gampang, nggak usah dinubuatkan. Hmm. Nah, itu udah dari sononya udah ditanya-tanya aja Bu. Maksudnya apa? Hmm. Emangnya dapat jodoh terus selamat, ternyata 2 tahun kemudian cerai. Coba nubuatan macam apa itu? Hmm. Itu pembohong besar itu Bu. Ya, ya Kalau Pak. mendingan kita ngomong, saya Hmm. dengar pesan Tuhan lewat mimpi atau lewat audible bahwa Hmm. begini-begini. Nah, kalau itu sih mungkin. Kan banyak yang bernubuat hari ini, Bu. Tahun 2024 ini akan terjadi ini, itu. Tapi nggak terjadi. Iya, Akan iya. terjadi nanti 25 ngawur, ngawur lagi dia. Tahun 25 aku melihat malaikat turun dari surga ini itu. Hmm. Tapi herannya orang-orang seneng dengerin dongeng kayak gitu. Iya. Jangan salahin siapa-siapa, salahin diri sendiri. Karena udah bukan hal yang asing ya Pak ya, zaman sekarang itu saya sering sekali mendengar, itu orang tuh dinubuatkan loh, nanti dia akan begini, dia akan begini gitu. Jadi kayaknya mudah banget gitu kata nubuat itu gitu. Ya kalau orang sudah biasa bohong kan kata-katanya murah. Iya. Nah itu sebabnya saya jadi bertanya-tanya, itu sama nggak ya nubuatan yang kayak begini dengan yang kita belajar hari ini? Apalagi kalau nggak terjadi, Bu. Iya. Dan tidak ada alasan yang masuk akal. Misalnya orang yang bertobat, nggak ada. Hmm. Si A dipilih jadi pejabat ini terus nggak ada Hmm. alasan gitu, batal. Hmm. Oh, itu pembohong tuh, nabi palsu itu 100% Iya, yang paham Pak berbuat sekarang. itu. Ya jelas Ya, ya. ya jelas Pak. Oke, Terima kasih ya Pak Tuhan Beliau. memberkati. Tuhan berkati juga. Ibu Meme silakan, suaranya Shalom Pak kecil. Wino, selamat malam. Selamat malam. Shalom Pak Wino, selamat Ya, malam. selamat malam. Dan ya, makasih ya Pak untuk kebenaran yang Bapak sampaikan malam ini.
Saya mau tanya Pak, ramalan itu sama nubuatan itu sama ya Pak? Bagaimana? Ramalan sama buatan itu sama ya Pak? Oh, itu hanya bahasa, Bu. Kalau di Alkitab kita Oh pakai itu kata Pak. nubuatan. Kalau dalam bahasa Oh Inggris, oke. prophecy. Atau bisa Profesi ya. dipakai, apa ya? Oh, ramalan itu apa ya? Prediction. Nah, sama aja. Bedanya kalau Hmm. nubuatan biasanya dipakai untuk kata-kata pesan Tuhan yang disampaikan gitu loh. Tapi buktinya nabi palsu bisa menubuat kan? Nah, Hmm. meramal juga maksudnya. Sama aja itu. Cuma Kalau banyak orang contoh, aneh kalau kita pakai kata ramalan, bukan ramalan, nubuatan ya, terserah situ deh. kalau nabi palsu itu Pak kan Pak kadang-kadang bernubuat. Terus nubuatannya itu terjadi, apa itu pesan dari Tuhan juga ya Pak ya? Bukan. Kadang-kadang terjadi itu Hmm. kan bisa karena memang kemungkinannya besar. Ada orang yang curang loh, Bu. Dia lihat si itu udah pacaran gitu, terus dinubuatkan tahun depan nikah misalnya. Itu curang tuh. Atau orang lihat seseorang sakit gondongan gitu. Gondongan tahu ya, Ibu? Yang sini bengkak. Hmm. Ya, Terus ya dinubuatkan tahu Pak. sebulan lagi sembuh kamu. Itu nggak usah dinubuatkan, itu nggak diapa-apain juga sembuh sendiri nanti. Hmm. Gitu Ah, loh. Atau kebetulan hmm. dari sekian 100 orang, saya melihat ada yang sakit perut, ya pasti ada lah dari 100 orang. Tapi bukan berarti itu beneran. Lagi pula untuk apa? Ya, Iya Pak. Eh, saya ada pertanyaan lagi ya Pak. ya. Jadi gimana dong menafsirkan ayat ini ya Pak ya, yang daripada Kisah Para Rasul 1 Korintus 14 ayat 1 dan 3 dan 4 itu ya Pak ya. Itu Paulus yang berkata Pak, Rasul Paulus, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Pertanyaannya apa? Macam mana menafsirkan ini, Pak? Ya, Oh, kalau oke. Artinya begini. Kalau kita baca lengkap, nggak boleh baca 1 2 ayat. Baca lengkap. Dari ayat 1 sampai 25 ya. mm, Eh, saya jawab agak cepat aja ya. Nanti ya, dibaca ya, sendiri Pak. ya. Mm, Rasul Paulus itu berbahasa roh loh. Jangan salah mengerti ya. Rasul Paulus itu berbahasa roh melebihi jemaat-jemaat Korintus. Nanti kalau dibaca ada tuh. Tetapi Rasul Paulus tidak berbahasa roh ketika di tengah jemaat. Kenapa? Karena nanti banyak orang nggak ngerti, nggak jadi berkat malahan. Makanya di ayat tertentu dikatakan, eh, jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu, ayat 6-nya, dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran? Kan nggak ada gunanya kalau aku berbahasa roh, kamu nggak ngerti. Kan gitu kan? mm, Makanya dijelaskan di sini bahwa, tunggu ayat berapa ya? Nah, ini dia. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk menubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Ini sulit nerjemahinnya. Tapi intinya gini, Rasul Paulus kan berbahasa roh. Jadi dia tidak berkata ia tidak beriman, bukan loh. Ini maksudnya adalah khusus jemaat di Korintus yang ngaco-ngaco, suka pakai bahasa roh sembarangan. Nah, kalau orang pakai bahasa roh sembarangan, dia tidak beriman berarti. Di tengah-tengah jemaat berbahasa roh nggak karuan, terus lama gitu, terus nggak dijelasin lagi artinya. Itu, itu kacau tuh. Itu tanda orang tidak beriman tuh begitu. Kalau orang beriman itu dia menjelaskan segala sesuatunya dengan bahasa sederhana. Kalau bahasa roh dipakainya sendirian untuk membangun diri sendiri di kamar berdoa. mm, mm, Kalaupun di tengah jemaat boleh, tapi harus ada yang menerjemahkannya. Itu ada semua di kalimat ini. Nanti dibaca sendiri.
Iya, 1 Pak. Korintus pasal 14 secara utuh. Mm. Yang saya ceritakan itu ada semua. Rasul Paulus berbahasa roh, ia tidak anti bahasa roh. Tapi ia mengatakan menyebut orang-orang Korintus yang berbahasa roh ini tidak beriman kalau bahasa rohnya seperti itu. Kalau bahasa rohnya benar ya nggak apa-apa. Gitu. Jelas nggak Bu Meme? Iya, jelas. Tapi sekarang banyak loh pendeta yang berbahasa roh, Pak. Bahkan jemaatnya juga berbahasa roh. Ya, nanti urusannya sama Tuhan. Asli apa palsu. Kalau itu palsu, betapa bodohnya itu orang yang mengada-ada. Sedangkan asli Tapi, Pak, pun gunanya hanya untuk diri sendiri loh. Ingat itu. ah, Kalau bahasa roh dibandingkan dengan nubuat, nubuat itu dalam konteks ini nubuat itu mengajar, pakai bahasa mengajar. sederhana, Oh, ya. Itu ya. bandingannya berapa? Lebih baik mana ya? Di ayat berapa itu? Bentar, saya carikan ya. Di ayat ini juga. Hmm, dikatakan untuk, nah ini dia. Ayat 19-nya. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dalam bahasa roh. Jelas kan? Iya, iya, jelas. Bahasa roh ribuan gitu ya. Terus kita pakai satu kalimat 5 kata aja. Itu lebih berarti. Ayat Alkitab tuh kalau dibaca ya, banyak orang yang sudah melanggar sebenarnya. Tapi manusia itu sombong. Nggak mau taat Alkitab apa adanya. Ini jelas kok. Rasul Paulus berbahasa roh melebihi semua. Tapi ia tidak memakai bahasa roh ketika ketemu dalam pertemuan jemaat. Nanti ada ayat lain kecuali diterjemahkan. Kalau diterjemahkan boleh. Tapi kalau cuma la 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 la, show doang, itu dia nabi palsu. Dibilangin 5 kata lebih dapat dimengerti lebih baik dari ribu-ribu kata bahasa roh. Kalau bahasa roh yang asli nggak masalah. Kalau palsu ya jangan. Itu nabi palsu itu. Jelas ya? Iya, Pak, jelas. Oke, Satu itu lagi boleh ya, Pak? Atau nggak ya, boleh lagi? ya satu lagi terakhir. Oh, boleh ya, Pak ya. Saya Hmm. mau tanya ini, Pak, tentang itu Yesus ya. Apakah Yesus ini, Pak, dinubuatkan juga? Iya, Pak. Kalau Yesus itu akan dibaptis. Yesus datang dinubuatkan sebagai Mesias. Nah, sebagai Mesias Oke. ya semuanya itu. Ah, tapi kan Pak, kalau jika baptisan itu adalah tentang pertobatan, kenapa sih Yesus itu kan sempurna? Jadi kenapa Yesus itu dibaptis ya Pak? Padahal dia sempurna loh. Betul. Apa? Yesus dibaptis bukan karena bertobat, karena melakukan kehendak Bapaknya. Bahwa semua orang harus dibaptis ya, dikasih contoh. Karena kalau kita baca teks lain, ayat-ayat lain, Yesus tidak berdosa sama sekali. Oh, maksudnya Jadi seakan-akan Yesus itu disamakan dengan manusia ya Pak ini. memang disamakan dengan manusia, bukan seakan-akan. Oh, Ya. oke, oke. Nah, eh, sekarang sama aja pertanyaannya. Yesus nggak bersalah, nggak berdosa kok disalib. Nah, ya itu maksudnya. Menjadi Oh, Mesias, pengganti kita, juru selamat kita. Gitu hmm, ya. iya Pak ya. Berarti dia Oke. melakukan kehendak Bapak dong ya Pak? Iya, kan itu Oh, tugas dari Bapak. hmm, Oke, iya Pak. Terima Tuhan kasih ya berkati. Pak. Tuhan Nah, berkati. terakhir Pak Gius Setiawan, silakan Pak. Ya, selamat malam, Pak Ujo. Selamat malam. Suara Bapak sedikit parau ya, mungkin dari modulasinya atau apa ya? Memang suara saya lagi terganggu, Pak. Begini Pak, mau bertanya Pak ya, apa bedanya, apa samanya wahyu dengan nubuatan Pak? Apa bedanya wahyu dengan nubuatan? Ya, Oh, ada sama begini Pak. Wahyu perbedaan. itu sesuatu yang diwahyukan. Nah, yang diwahyukan itu apa? Bisa berupa nubuat. Wahyu itu penyampaian, Pak, artinya. Yang sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan.
Yohanes menerima pewahyuan dari Tuhan, gitu ya. Iya. Yohanes menerima pesan-pesan dari Tuhan, gitu. Nah, pesannya berupa apa? Ada yang berupa berita, ada yang berupa peringatan, ada yang berupa penyampaian hukuman, ada yang berupa pengajaran, ada yang berupa nubuatan, Hmm. gitu Pak. Ya. Ya, Terima kasih Pak Winyo. oke, Tuhan berkati. Oh, masih ada lagi yang bertanya. Kita lanjutkan saja. Ibu Shine, silakan Bu. Ya, maaf saya terlambat. Nggak apa-apa, silakan. Ya, tadi saya mendengar bahwa Yesus itu dibaptis. Sebetulnya kalau kita melihat Lukas yang 24 ayat 44 dan 45 itu jelas dikatakan bahwa Yesus itu melakukan semuanya itu untuk menggenapi Ya, perjanjian lama, bukan untuk supaya kita ikuti lagi. ya, Ya, termasuk betul. itu baptisan. Karena waktu itu saya pernah minggu lalu ada 5 warisan dari perjanjian lama itu, ya, yang Yesus penuhi semuanya, termasuk perpuluhan. Ya, saya juga mengatakan kepada teman-teman saya setuju sekali dengan Bapak Pendeta Tanto itu bahwa perpuluhan itu sudah tidak diharuskan lagi. Lalu baptisan selam, lalu sakbat, lalu rituals agama-agama Yahudi, dan yang kelima sunat. Jadi semua ini tuh sudah di-cover oleh Yesus. Yesus harus melakukan baptisan selam itu karena Betul. itu asalnya dari hukum Musa. Betul. Sedangkan Abraham tidak dibaptis, ya, karena Betul. Abraham itu bapak iman. Sedangkan perjanjian lama itu katanya, kata Galatia 3 ayat 12 itu tidak berdasarkan iman. Ya, Nah, betul. Yesus itulah perjanjian baru itu harus kita teladani. Iya, benar Bu. Pertanyaan saya kembali lagi tuh kepada Bapak Tanto, tolong supaya kita diajarkan baptisan Roh Kudus. Karena untuk menjadi satu tubuh Kristus itu, kitalah itu jemaatnya. Ya. Ya, bukan buatan tangan manusia. Ya. Dan nanti kalau kita baca itu semua buku Ibrani, itu hanya sampai 13 chaptersnya ya. Terutama di chapter yang ke-8 itu. Ya. Angka 8 itu angka kebangkitan. Angka kelahiran baru. Makanya Yesus lahir di hari pertama, tapi hanya itu satu-satunya di dalam Alkitab dikatakan hari ke-8. Ya. Sunday, Minggu. Jadi kita tidak merubah hari Sabat. Yesusnya yang harus kita lihat sebagai sumber iman kita yang sempurna itu. Ya. Sekarang pertanyaannya kepada Bapak Pendeta Tanto ini, tolong diajarkan itu baptisan Roh Kudus. Karena baptisan selam itu buatan tangan manusia itu. Sedangkan keselamatan kita datang dari surga. Baik. Bukan perbuatan manusia. Baik. Jadi kita tidak bisa mengkompromikan. Itu sebabnya Alkitab kita terbagi dalam 2 bagian besar. Satu perjanjian lama, Judaism. Kedua perjanjian baru, Christianity. Ya, jadi kita tuh harus mengerti deh, sungguh-sungguh. Nggak bisa dikompromikan. Sebab kalau dikompromikan, keselamatan itu berarti keselamatan itu bukan kasih karunia lagi. Sudah percampuran antara Musa dengan manusia, Kristus. Nggak bisa. Yang lama harus mati dulu, yang baru hidup. Ya. Dan baru inilah, Yesus Kristus inilah yang kita nantikan advent keduanya. Ya. Apakah kita akan di-rapture duluan, atau kita meninggalkan dunia ini duluan, pergi kepada Yesus Kristus. Terima kasih, Pak Tanto. Oke, terima kasih banyak. Tuhan berkati. Nanti online Bible Study ini akan sampai ke Kitab Perjanjian Baru dan pasti kita bahas. Atau saya sisipkan di khotbah hari Minggu yang topiknya baptisan Roh Kudus. Kalau nunggu ini sampai Perjanjian Baru agak lama kali ya. Di khotbah saja nanti Bu. Ya, terima kasih Pak Tanto. Oke, terima kasih. Tadi Ibu Meme sudah, Pak Tejowati ya.
Ibu, sorry, Ibu Tejowati, silakan Bu. Shalom Pak, malam. Shalom. Oh iya Pak Wisnu, saya mau tanya. Itu tadi Ya, kan Pak Wisnu pernah bicara. Kalau zaman dulu tuh nubuatan secara spesifik. Tapi kalau zaman sekarang tuh bagaimana Pak? oh gini Bu, yang perjanjian lama itu ada nubuatan yang pasti terjadi karena Tuhan saja yang mengerjakannya. Iya, Yang kedua, nubuatan yang melibatkan manusia. Kalau manusianya bertobat ya, nubuatannya berubah, nggak jadi dihukum manusianya. iya. Nah, itu tergantung manusianya. Itu maksudnya, Bu. Oh itu maksudnya. Itu aja maksudnya, dua itu. Nah, Oh kalau iya, sekarang kita nggak bicara nubuatan lagi, karena nubuatan sudah digenapi. Kita bicara pesan Tuhan. Masih bisa nggak pesan Tuhan kepada para hambanya? Bisa, karena Nah, ada Roh Kudus dalam diri kita. Bahkan hmm, kalau kita masuk ke dalam baptisan Roh Kudus, kita akan mendengar itu pesan-pesan Tuhan, suara Roh Kudus. Gitu, iya, iya. ya. Jadi Ya, baptisan Roh Kudus hari itu ini, berarti hari apa ini Pak? jangan pernah aneh-aneh nubuatan jodoh lah, nubuatan bisnis sukses lah, yang enggak aja itu. Baptisan Roh Kudus itu apa Pak? Yang itu apa bisa bahasa lidah orang itu ya? Tidak harus itu, Bu. Itu salah satu karunia. Karunia Oh ada banyak. Justru karunia yang lebih menyelamatkan adalah bukan bahasa roh. iya. Karunia mengajar itu lebih mengubah semua orang, Bu. Coba kalau online Bible study begini, saya bahasa roh terus dari awal sampai akhir. Nggak ada yang mau datang, Bu. Ya. Justru Nah, enggak, mengajar begini baptisan Roh Kudus mengubah itu mindset. diantaranya apa Pak? Bagaimana? Baptisan Roh Kudus itu diantaranya apa selain berbahasa roh itu? Oh, banyak, Bu. Karunia roh itu banyak. Nanti dibaca deh. Oh karunia. Karunia roh, ada 9 karunia roh. Ada yang Oh iya. berbuat, ada yang mengajar, ada yang pengetahuan, ada yang iman, ada yang Oh kesabaran. itu baptisan Roh Kudus juga ya namanya. Ya, itu karunia roh itu diberikan karena Roh Kudus itu sumber segala karunia. Oh gitu. Iya iya. Ya. Mm-mm. Ya. Ya oke Pak, makasih Pak. Selamat Oke. malam. Tuhan Terima kasih. berkati. Selamat malam. Terakhir, Pak Gios tadi sudah ya? Eh, sudah berarti, sudah habis. Oke, malam ini kita selesai sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Kami terus diperlengkapi dengan Injil yang benar. Kami percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan kami dari cara berpikir pola hidup yang salah. Sehingga kami tidak bisa berkenan bagi Tuhan. Melalui Injil yang benar, hidup kami diubahkan. Dan kami bisa melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus tentunya. Terima kasih Tuhan untuk online Bible Study ini. Mohon dipakai terus untuk menjangkau banyak jiwa, bahkan sampai ke ujung bumi. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.